Beranda kok bisa? Beranda. Manopoli 11 tahun tapi saya tidak sudah dewasa. Saya selalu berbicara mengenai pemilu, akan tapi saya juga belum memilih. Nama saya Sinta, usia saya 18 tahun, kelas saya di IPA 6, hobi saya apa ya? Banyak lah. Nama saya Melana Putri, usia OTW 19 tahun. Hobinya minum teh. Hobinya non. Pakai cewek atau jangan ya? Pakai. Nama saya Tiffany Kanadian, usia 18 tahun nanti pas April. Apalagi tuh deh? Kelas 12 per 6. Hobi koleksi remedial fisika. Buat adik kelas yang mungkin mau masuk ke kelas 12 dan udah ngerasa yakin bakal remed terus, mending beli ke saya aja karena sistem penilaian ulangan harian fisika itu emang Jadi intinya joki. joki remedial. Open joki remedial. Hubungi nomor sini. Nama saya Kira Kurnia Sabrina. Umur kemarin baru dapat KTP. Hobinya hardoli. Kenalin, nama gua Nadri Nursyabani Firmansyah. Terus apa lagi? Usia. Usia nggak banyak, nggak sedikit ya, 17 aja lah. Kalau sekarang sih lagi hobi jual domba hago ya. Apalagi ya? Suka jadi Freddie Mercury paling. Manda penjara lah muka rumah. Ih, so sad. Mengapa? Kita nggak bisa keluar dari Semanda atau mau fotokopi, mau keluar apapun itu susah. Sampai si Habib juga waktu itu mau fotokopi harus loncat dari sini. Aduh ya. Semana itu seru, tapi banyak. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena Semana itu lebih banyak tugas daripada materi yang masuk pada otak saya. Wih, keren. Gak ada. Udah langsung next. Pain si alay. Obat tugas. Sebenarnya Semanda itu tuh cadangan ya, bukan songong atau gimana. Pertama gue milih SMA 1 Sumber dan kedua Semanda. Gue sebenarnya gak mengharapin Semanda dapat, mau gimana lagi. Dari Semanda karena katanya sekolah paling bagus gitu, tapi ternyata emang paling bagus sih. Bangunannya bagus, terus guru-gurunya bagus juga sih. SPP bagus. Ya, SPP-nya paling bagus, paling disuruh sama orang tua. Nggak ada niatan buat masuk Semanda. Ya motivasi sih dari orang tua sama keluarga juga. Karena jujur, saya itu sebenarnya disebut muka-muka anak semunci, akan tetapi saya memiliki pilihan besar karena orang yang saya cintai waktu dulu masuk Semanda. Bucin sejak SMP. Tapi dia sudah berpacaran dengan yang lain waktu saya masuk. Jadi ya. Dulu memilih Semanda kenapa gak semunci, semantika, semansa, mungkin GK, STM. Mas Goro bagus. STM. Karena gue tuh tertarik sama batiknya sih, batiknya paling bagus di sini. Batiknya bagus, terus sama apa ya? Soalnya bakal jadi banggain orang tua aja gitu kalau misalnya mama saya ditanya gitu pas arisan, anak ke sekolah mana di Semanda, wah gitu karena kan Semanda tuh kenalnya bagus. Jalur prestasi. Kalau saya Nyogok. nyobok jalur reguler biasa UN. UN, oke. PMDK. Jalur prestasi sih. Dulu ikutnya IPS tapi dipindahin ke IPA. Tadinya mau jalur Pantura tapi gak bisa. Gak ada. Ya mau gak mau harus jalur ini, Jalan Siliwangi. Secara kelihatan dari muka gitu orang ganteng, kaya, terus pinter, jalur prestasi lah. Itu bajunya tunjukin dong bintang. Nyogok ya? Alhamdulillah ada Ya. Oh di IPA, enggak deh, saya masuk lewat jalur prestasi. Beli kursi di toko mebel lah. Oh, kursi sendiri jadi. Iya. Enggak, saya masuk lewat jalur UN. Saya juga tadinya nggak nyangka saya bisa masuk jalur UN. Nemnya berapa, Nem? Nem saya kecil lah. Kalau nyesel sih enggak ya, soalnya waktu zaman aku emang
masih susah masuk Semandanya. Kalau sekarang kan katanya gampang. Tinggal masuk lewat gerbang aja ya, gampang udah. Jawaban jujur atau enggak nih? Kalau jujur nyesel. Sebenarnya nyesel gak nyesel sih, nyeselnya karena di sini saya malah kesiksa gitu. Kalau misalnya saya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman SMP saya yang dulu mereka tuh bisa dibilang koon gitu ya, tapi mereka di SMA-nya suka sombong gitu. Tip kalau di sana suka remedial nggak? Kadang suka, sering malah emang jadi hobi gitu. Tapi dia di sana malah bisa menjuarai gitu. Jadi kayak turun kelas aja gitu kalau lagi ngobrol sama mereka. Tapi kalau saya pikir kan dapat nilai 9 di sini sama di sana kan beda gitu ya. Effortnya juga jauh lebih banyak kalau di sini. Ada nyeselnya, ada serunya. Kenapa serunya? Karena saya bisa bertemu dengan kalian yang sedang video saya. Baper gue. Akan tetapi nyeselnya saya masuk sini adalah saya salah dalam mencintai seseorang. Saya juga salah. Kenapa? Karena saya salah pergaulan. Saya kira saya kesini saya akan menjadi religius. Pada akhirnya saya menjadi berandalan yang banyak berubah. Enggak. Ini jawaban jujur atau gimana nih? Sedikit jujur. Kalau saya sih nyesel enggak sih? Soalnya ya mungkin derita aja buat saya gitu ya. Ya dibilang nyesel mah nyesel sih. Kenapa? Soalnya ketemu Lukman gitu. Lukman itu kan Gay ya. apa udah saya usang, udah kayak polisi tidur lah. Di sisi lain juga ada rasa kasihannya sama Lukman gitu. Dari kelas 11 suka sama seseorang, karena Regian beres. Ayo lanjut. Kenakalan namanya juga remaja, pasti nakal. Dimulai dari ngecot, enggak sih itu saya enggak. Dimulai dari ke UKS, Selingkuh sama guru atau gimana? Bikin skandal. kalau itu paling Lukman yang bisa ngelakuin. Kenakalan waktu itu pernah nyonyon ya. Setelah kelas 11 gak pernah ikutan pramuka sama sekali. Yang pertama, saya selalu ngikut ke kantin. Itu adalah kepuasan tersendiri. Mengapa? Karena ketika guru pada sibuk belajar, saya menyemangati guru dengan makan di kantin. Dan yang kedua, saya ngikut ke UKS. Kenapa saya senang ngikut ke UKS? Karena saya membantu PMR dalam mengerjakan tugasnya. Karena kalau saya tidak masuk, UKS akan sepi. PMR gak ada kerjaan. Mantap. Yang ketiga, hobi saya melihat hal-hal yang harusnya orang dewasa melihat, tapi bukannya seperti itu. Apa yang saya maksud adalah hal-hal yang tabu. Saya hobi nonton. Itu Dilan maksudnya. Lah sih jangan pernah ngecot. Kalau saya sih ngecek terus kemantapan. Kenakalan nggak suka nakal sih, tapi paling kemarin ngecot fotokopi, ngecot ngerjain apa sih kemarin, ngerjain laporan. Nggak pernah apa gitu narkoba gitu. Berapa aja? Ngerokok. Lukman. Lukman. Oh itu Lukman. Oh, kotor. Anak-anaknya pada males piket. Yang piketnya cuma 1-2 orang. Cewek-cewek geng-gengan gak asik. Kalau cowoknya cuma satu ya gengnya kalau cowok. Ini udah mau tempel. Rumah aja. Tapi kalau cewek yo parah itu sih geng-gengan dan kelihatan banget gitu geng-gengannya. Dan kalau menurut aku kelas kita tuh sebenarnya kompak paling asik lah di antara IPA yang lain karena kita tuh paling berisik dan cewek-ceweknya cabul, cowok-cowoknya cabul, jadi dalam ham banget. Gak ada bagusnya sebenarnya kelas kayak manusia dengan Anjing. paradigma yang aneh, yang hidup tanpa hasrat, yang sekolah karena formalitas. Sebenarnya saya itu KM gagal. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya sudah mundur dan maju lagi menjadi KM. Saya merasa kecewa dengan kelas ini karena sadarnya itu terlalu besar, sangat membuat hati saya teriris-iris. Tapi ya namanya juga HAM lah. Sekarang kan lagi tren HAM, jadi mau warung dan luar itu kan HAM. Tapi kelas itu daripada banyak. Apa bedanya itu? Kelas ini tuh dibilang kompak, ya enggak. Dibilang nggak kompak, ya betul juga. Yegi. Baik, jadi Jadi intinya kelas ini itu
seru, kekeluarganya lumayan dekat walaupun ada jauhnya, dan kelas ini juga sangat terkenal dalam hati saya. Saya akan keluarga dalam kelas ini. Baper saya. Bapak KM. Kelas lain kan kalau di kelas tuh pada kayak diam. Kelas kita mah kayak semua orang ngomong, semua musik nyala, jadi kayak, oh iya, cowoknya sering ngomong kasar, ceweknya juga ada beberapa yang sering ngomong kasar. Contohnya apa? Guru yang paling unforgettable. Semuanya juga unforgettable sih, soalnya itunya tuh apa namanya, wataknya beda-beda, jadi ya punya kesan tersendiri. Pak ini. Wah. Sama dia Pak. Kenapa? Kamu yuk. Fokus mana? Tahu gak sih kita tuh pas lagi pelajaran apa gitu ya, lagi belajar biologi, tiba-tiba ada yang mesen apa? Grab ya, Gojek atau apa gitu, GoFood. Dari situ dong klakson, kalau pas lagi jalan Pak Nur Kafa, dan Pak Nur Kafa ngambil jatah makanannya dong, ngambil tehnya ya, minumnya doang. Dan itu barbar banget sih. Dan kita jajannya pakai ember, pakai tali gitu. Katrol. Pakai katrol, salami. Anak IPA banget. Sebenarnya banyak hal yang terjadi di Semanda, dimulai dari awal masa putih abu-abu sampai sekarang yang akan berakhir, dimulai dari romansa cinta sampai romansa kehidupan. Nah, Hok, guru yang paling unforgettable. Gak ada. Next. Saya pernah mendapat tugas yang paling aneh, tapi bukan dari guru, yaitu dari satpam. Syarat buat Om Mansur. Pernah menyuruh saya dan Boy menghitung rumput ketika tahu ngecek keluar kelas. Dan rumputnya itu bukan rumput yang ada di kota, yang ada di kampung yang begitu banyaknya, sampai harus dihitung daun-daun yang ada di pohon. Mantap, Menurut gua semuanya aneh. Kok pecah? Kesannya harus rajin belajar, nggak boleh leha-leha, soalnya tugasnya banyak banget. Dan ulangannya itu kayak setiap 2 minggu ulangan gitu, jadi harus selalu belajar. Oke, mantap. Dah segitu aja. Cukup? Ya, Anda juga tahu masuk Semanda sekarang itu tidak sesulit yang dulu. Tapi saran saya ketika Anda masuk Semanda, Anda harus giat belajar. Mengapa? Karena untuk membanggakan anak tua itu tidak cukup dengan kenakalan. Wes. Lalu jangan terpedaya oleh yang namanya cinta, cinta itu buta, cinta itu palsu. Kenapa? Baper itu gak cukup buat punya yang namanya cinta sejati. Kalau pengen punya cinta sejati, mintalah kepada yang menciptakan kamu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mau ditahan ijazah gue sih lu. Gak apa-apa ditanya. Gak apa-apa ditanya jasa. Pesan moral yang didapat adalah gak ada ya. Sebenarnya kita di sini happy aja, senang-senang, mencoba mencari cerita baru untuk dikisahkan cucu dan anak kita nanti kelak. Mungkin segitu aja video dari kami. Maaf bila kami ada kesalahan dalam berkata-kata. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe.